Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar bersama, khususnya untuk pembuatan makalah. Untuk pembuatan makalahnya diharapkan basisnya adalah basis jurnal ya, di mana makalah jurnal ya itu merupakan salah satu tugas daripada mahasiswa, dosen ya, itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya. Di sini pada prinsipnya bahwa makalah ini ya itu diharapkan penyusunannya adalah basisnya adalah basis jurnal ya. Jadi makalah dialihkan ke jurnal ya, versi jurnal. Berarti mau tidak mau yang tadinya versi makalah ya, kemudian kita sesuaikan dengan eh, template jurnal. Jadi ketika menyusun sebuah makalah ya tentunya yang menjadi acuan adalah pedoman penyusunan makalah ya. Kemudian ketika hendak menyusun sebuah eh, makalah ke versi jurnal ya, maka yang kita ikuti adalah pedoman atau template jurnal ya. Saya contohkan di sini. Ini ada jurnal kita ya di Hima Kota Banjar, ada jurnal Nahdlatul Fikr ya. Ini skupnya adalah Islamic Studies, Education ya, Humanities ya, uh, studi keislaman ya, pendidikan dan kemanusiaan. Kemudian juga eh, pembahasan-pembahasan lainnya tercakup di sini ya, meliputi Islamic jurisprudence ya dan hukum ya, kemudian teologi dan Islamic faith ya, Islamic history culture ya, eh, pemikiran Islam kontemporer ya, itu juga masuk ya. Contoh di sini sebelum melihat template-nya bisa dicek scope-nya terlebih dahulu ya. Kemudian yang terpenting adalah menyesuaikan dengan template jurnal ya. Contohnya di sini template-nya bisa dicari ya, atau bisa dicari di jurnal yang lain juga sama. Kita Ctrl F, kemudian ketik template. Nah, ini ada template-nya. Kita klik artikel template. Nah, kemudian di download ya. Nah, kemudian di download. Setelah di download, eh, kemudian dibuka ya. Dibuka, setelah itu dicek panduannya. Ya. Intinya seperti ini ya, isi daripada jurnal ya. Yang ini simpulannya atau ringkasannya agar mudah. Di sini judul minimal 10 sampai 15 kata. Ya. Kemudian ada abstrak ya. Abstrak ini intisari ya. Intisari dari satu makalah ya. Kemudian introduction, pendahuluan, literatur review ya. Ini ya sangat penting ya literatur review ini karena merupakan salah satu sumber rujukan ya yang digunakan. Kemudian metode ya. Metode ini merupakan cara ya, cara bagaimana mengolah eh, title, introduction ya,
Kemudian literatur review ya. Ini caranya bagaimana itu merupakan langkah-langkah daripada konten isi ya, menentukan konten isi. Kemudian setelah metode, hasil atau pembahasan ya. Eh, hasil tulisannya atau hasil temuannya, kemudian discussionnya, pembahasannya ya, kemudian penutup ya. Jadi tiap poinnya sudah ada ini. Abstrak 250 kata ya, pendahuluan 700 ya minimal, literatur review 800, metodologi ya kisaran 600 ya, 600 sampai 900 kata. Kemudian hasil 1.200 sampai 1.800. Ini template atau panduan Nahdlatul Fikr ya, International Journal of Islamic Studies, Education and Humanities ya, IJISEH ya. Ini merupakan jurnal kita di Mahkota Badiar. Kemudian totalnya kisaran 5.000 ya, 5.000 sampai 8.000 kata ya. Ya kisaran 15 lah, 15 halaman ya kurang lebihnya. Oke, langsung saja. Pada intinya penyusunan makalah berbasis jurnal ini ikuti ini ya, ikuti template-nya, poin 1 sampai 11 ya. Dicek terlebih dahulu ya, mulai dari judul, abstrak ya, kata kunci juga, introduction ya. Kemudian lihat yang sudah publish ya. Ini contoh yang sudah publish ya. Ini ada Human Rights in Islamic Family Law ya, dan Statutory ya, Regulation. Ini contohnya ya. Penyusunannya juga disesuaikan ya. Ini contohnya. Background, method ya, pasal, discussion, conclusion ya, novelty ya, kata kunci. Kemudian di introduction juga disesuaikan ya. Introduction ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 ya, 7 paragraf. Nah, berarti kita menyusunnya 7 paragraf ya. Kemudian literatur review. Nah, ini coba dicek pendahuluan itu. Nah, ini mengecek jumlah katanya di mana? Di sini ini ya. Ini ada pojok kiri bawah ya di sini. Ini 878 ya. Dari 6.000 kata ya. 6.000 sekian ya. 878 kata. Kita cek pendahuluannya di sini. Nah, ini 700 sampai 1.000 ya. Ini tengah-tengah berarti ini. Introduction, kemudian lanjut ke literatur review ya. Nah, ini literatur review. Ini merupakan kajian-kajian terdahulu atau makalah-makalah terdahulu ya. Jurnal-jurnal terdahulu yang sudah publish ya. Kemudian gaya penulisannya juga ini menggunakan apa style ya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian metodologi ya. Metodologi ini merupakan langkah-langkah kualitatif atau kuan ya, berupa data angka atau deskriptif ya. Kalau di kajian hukum itu biasanya lingkupnya adalah kajian perundang-undangan ya, kajian fatwa, kajian regulasi ya. Jadi lebih pada normatif ya. Kemudian hasil nanti di versi bahasa Indonesia saja ya, nanti bahasa Inggrisnya disesuaikan. Ini di hasil, ini contoh hasilnya. The findings suggest that while Islamic family ya, has professed the protect the right of women and children, poligami. Kemudian discussionnya, ini
kita lihat formatnya terlebih dahulu ya. Kemudian bedanya apa antara result, hasil dan pembahasan ya. Hasil itu lebih kepada kajian data yang diperoleh, ya. Kemudian kalau discussion itu merupakan pengejawantahan atau pendeskripsian, penjelasan daripada data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian conclusion ini merupakan jawaban, jawaban daripada rumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan ya di sini. Jadi bab pendahuluan ini biasanya berisi umumnya ya, berisi latar belakang ya, kemudian lanjut kepada rumusan kajian terdahulunya ya, kemudian latar belakang, rumusan ya, tujuan daripada penyusunan ya, kemudian urgensi penelitiannya ya, urgensi eh, penyusunan makalahnya. Jadi sebenarnya sumber daripada literatur ya atau library research ya itu termasuk dalam kajian riset ya, penelitian ya, tidak hanya eh, penelitian lapangan. Artinya kajian-kajian literatur, buku-buku ya, kajian book review ya, literatur review itu termasuk juga dalam kajian riset ya. Kajian riset jadi ada dua tipe ya, ada empiris ya berbasis fakta di lapangan ya. Juga ada basisnya basis normatif atau bisa juga dikatakan kajian yuridis ya kalau di hukum, yuridis normatif ya. Jadi lebih kepada kajian fatwa, kajian literatur ya, kajian perundang-undangan ya. Nah, nah, kalau makalah biasanya basisnya adalah literatur review atau book review ya, kajian pustaka ya, kepustakaan. Karena sumbernya dari perpustakaan ya. Pustakanya bisa offline bisa online ya. Tinggal bagaimana kita meraihnya, meraih sumber tersebut. Nah, ini di bab conclusion ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada di bab pendahuluan. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Kemudian referensi ini yang terpenting ya, sumber rujukan. Ini diusahakan nanti menggunakan aplikasi Zotero ya, atau juga bisa menggunakan referensi manual ya di sini di Word. Tapi itu biasanya sudah jadul ya. Jadi diharapkan mahasiswa bisa eh, menggunakan atau memanfaatkan eh, teknologi terbarukan ya, khususnya untuk citasi ya, aplikasi Zotero, Mendeley ya, dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Dan juga bisa memanfaatkan untuk mempermudah ya, sebagai alat tools ya, untuk menyusun sebuah naskah ya, naskah akademik ya, khususnya untuk makalah, jurnal ya, itu bisa memanfaatkan aplikasi apa macam alat bantu ya. Contohnya semisal bisa memanfaatkan ChatGPT ya, atau yang versi lainnya ada apa ya ini ya, ya cukup ini ya, atau basis AI lainnya itu bisa ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah
eh, jangan hanya copy paste ya. Artinya sumber datanya valid ya. Ketika sudah jadi perlu dibaca ulang ya. Artinya jangan eh, copy paste saja, tapi dibaca lagi, kemudian penyusunannya juga disesuaikan. Ya. Artinya sesuai dengan template atau panduan ya yang ada pada jurnal yang dituju ya seperti itu. Contoh di sini saya akan contohkan di sini. Nah, ini contohnya berkaitan dengan eh, apa, banjir bandang ya, berkaitan dengan banjir bandang di Aceh, ya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Eh, itu bisa diangkat juga ya. Nanti diarahkan ke fikih ya. Ini ada kaitannya dengan hifdzul bi'ah ya. Contoh di sini ya, saya contohkan di sini. Jadi sumber rujukannya dimasukkan terlebih dahulu ya. Contohnya di sini. Ini menggunakan aplikasi Zotero ya. Jadi aplikasi Zotero ini atau aplikasi kutipan ya, itu fungsinya adalah untuk mempermudah mempermudah bagaimana sumber rujukan itu disusun secara rapi dan konsisten. Ya. Contohnya di sini eh, beberapa sumber ya. Di sini contohnya di Buletin Dakwah Kafah, ada Helmu Bakar ya. Contoh banjir bandang Aceh. Ini ada sebuah berita ya. Kita cari intinya adalah yang pertama kita cari rujukan terdahulunya ya yang membahas hal yang sama ya. Contoh di sini Hifzul Bi'ah ya. Fikih air dan siaga banjir. Nah, ini contoh dari Windakarta ada bedah buku ya. Ini tahun 2018 ya. Yang terbaru ya. Mungkin ada ya. Fikih lingkungan. Hablum minal alam. Ini ada Hablum minal alam. Ada juga dosa ekologis, tanggung jawab kolektif ya. Membaca tanggung jawab bencana alam, perspektif, nah, ini, perspektif makosid ya, makosid syariah. Nah ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Cara menyusunnya bagaimana? Nah ini kita rujuk terlebih dahulu atau kita kutip ya, terlebih dahulu ya eh, tema ini ya, kita copy kemudian
Ini penulisnya Atik Mujtahid ya, contoh dari NU Gres ya, official PCNU Gresik ya. Ini bisa kita tulis terlebih dahulu ya. Susunkan kajian terlebih dahulu berikut menjadi satu paragraf luas. Saya ini tahunnya tahun 2025 ya. Tadi ya ini Atik Mujtahid 2025 ya. Membahas kemudian yang kedua paling tidak ada tiga atau empat sumber ya. Ini contoh satu, contoh dua, ini juga sama ya. 2025 hanya sumbernya hapus ya. Nanti akan kita masukkan ke Zotero atau alat alat pengutipan ya. Ini satu sumber ya, dua sumber ya. Ini contoh dari Republika. Ini Muhammad Nuzir, dosen studi Islam dan filsafat ilmu Banyuwangi ya. Ini bisa ya. Tiga sumber Muhammad Nuzir 2025. Empat dari jurnal ya. Kita cari dari jurnal. Oh, tadi ada, oh ini mahkamah. Ini tahun 2024 ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini satu pengabdian masyarakat. Nah, ini contoh saja ini ya. Sufi Ishak 2024, 2024 ya. Ya, cukup lima lah, cukup lima ya. Kita coba susun.
Kita copy ya, ini sudah oke. Kemudian paste di sini di kajian terdahulu ya. Kajian terdahulu. Ini hapus saja ya. Nah, di literatur review kita taruh di sini. Oke, sudah. Nah, kemudian ini kita simpan terlebih dahulu ya, Atik Mujtahid. Ya. Kita simpan Atik Mujtahid dari satu lah. Ini Ishak. Simpan. Nah, ini sudah muncul ya. Di lingkungan sudah. Kemudian sudah di ini saja upload. Nah, ini kondisi lingkungan semakin terpuruk berbalik dengan kondisi kemajuan profesional ya. Kemudian yang harus di Luis kita simpan, kita cek di Zotero-nya. 2025. Kemudian Vicky Air dan Siaga Banjir. Nah, ini tadi tidak dikutip ya. Nah, berarti yang ini. Ini karya Moh Nur Fauzi ya. Dosen studi Islam. Yang Atik Mujtahid sudah satu lagi Sofi Mujtahidullah.
Ini kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, ini Atik Mujtahid kita taruh di terakhir. Masukkan via Zotero ya. Atik Mujtahid. Nah, ini cirinya ya, menggunakan aplikasi ya Zotero ya. Ini dihapus. Kemudian sejalan dengan itu, Sofi Mujtahidullah ini paste, tapi ini agak nah, bisa kita tambahkan Nur Fauzi. Evaluasi usul dengan menempatkan bencana sebagai konsekuensi dari dosa ekologis. Nah, sementara itu Sufriyadi Ishak, kita tambahkan ini. Nah, ini untuk penanda saja. Memberikan bukti empiris. Nah, ini ada sudah bukti empirisnya Ishak. Upaya pencegahan banjir. Rusti Rizky Lubis. Kemudian mengeluarkan rekonstruksi leukosit ya, seperti itu. Nah, kemudian di sumbernya ini dihapus saja. Nah, keren ya ini. Ini juga keren. Kemudian di add masukkan ya. Nah, nanti secara otomatis ini muncul ya. Ini hasil yang tadi kita kutip. Jadi yang terpenting ini ya. Yang terpenting sumber referensi atau daftar pustaka ya. Kemudian nanti introduction, pendahuluan, eh, literatur review ya, metodologi, hasilnya itu juga tinggal disesuaikan. Next sudah masuk, berarti tinggal masuk ke title ya. Nah, sampai keyword lah.
Baik, lanjut. Jika sudah, berarti tinggal pendahuluan. Judul ya. Judul agar sesuai dengan fokus dengan betul speaker.
Ini itu ya, Dek.
Ya, ini masih 300 ya, belum ini. Berarti kita harus menambahkan referensi atau sumber rujukan eh, yang lebih gemuk ya, lebih banyak. Contohnya di sini di kerangka integratif ya, etika lingkungan bisa disesuaikan. Ya, contoh di sini ini sumber-sumbernya kan sudah muncul ya. Rekonstruksi makosid dalam menjawab krisis ekologis. Jadi kata kuncinya yang kita gunakan adalah ini ya, etika Islam, bencana ekologis, tanggung jawab umat. Ini. Contohnya di sini, nah ini dia latar belakang krisis ekologis. Kita cari ya sumbernya, krisis ekologis. Nah, ini contoh ya. Jadi contohnya memiliki interdisciplinary journal. Ini kemudian kita copy. Prodi Studi Bahasa dan Sastra. Contohnya, kita cek di Zotero-nya. Tapi kemudian masukkan sumbernya. Dan sumbernya dimasukkan ya. Ctrl V. Studi ada latar belakang. Ini kajian terdahulu sebagai konsekuensi dari perilaku manusia dan lingkungan. Nah, ini bisa kita cari sumbernya ya. Sebagai kerusakan. Dengan Jawpendi, kita cek Jawpendi, terus apa? Monas Cakra.
Human Ecology dan masukkan relasi antara manusia dan alam tidak pernah dipisahkan dari dimensi moral, ya, spiritual dan hukum. Ya. Moral serta prinsip la daror wala diror. Etik mujtahid tadi sudah ya. Etik mujtahid dengan lingkungan bukan sekedar isu teknis, ya. Terus di risk Hidubis. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya penyusunannya. Nanti bisa dicoba. Nah, ini sumbernya. Kira cukup. Nanti kalau sudah tinggal di pembukaan ya. Intinya mengikuti template jurnal ya. Jumlah katanya ya biasanya itu minimal 5.000 ya. 5.000 sampai ya 7.500 lah untuk makalah jurnal ini ya. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.